Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya Juwita Turnip dari kelas B jurusan Pendidikan Geografi dengan NIM 3202331002 Universitas Negeri Medan Stambuk 2020. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang penginderaan jauh di mana sebagai landasan penilaian untuk ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Yang pertama adalah pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Pada masa modern, istilah penginderaan jauh mengacu kepada teknik yang melibatkan instrumen pada pesawat atau pesawat luar angkasa dan dibedakan dengan penginderaan lainnya seperti penginderaan medis atau fotogrametri. Contoh penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Yang kedua adalah fungsi dari penginderaan jauh. Yang pertama, mendata dan mengamati berbagai macam tipe vegetasi dan juga statusnya. Yang kedua, memperoleh data untuk kepentingan di bidang pertanian dan hal manajemen perencanaan dan persiapan lahan. Yang ketiga, membantu pembuatan peta, perubahan peta, dan pembuatan peta tematik. Yang keempat, mengetahui kondisi cuaca, pemetaan lahan pertanian, dan bencana alam. Yang ketiga adalah jenis-jenis penginderaan jauh. Penginderaan jauh ada dua macam. Yang pertama, berdasarkan sumber energi. Yang kedua, berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik. Baiklah, kita akan membahas tentang jenis penginderaan jarak jauh berdasarkan sumber energi. Sumber energi yang utama dalam penginderaan jarak jauh adalah energi matahari. Energi matahari yang dihasilkan kemudian dapat direfleksikan ke dalam bentuk gelombang variabel ataupun diserap dan dipancarkan kembali. Alat untuk membantu proses penginderaan jauh berdasarkan sumber energinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu dengan menggunakan alat pasif sensor dan alat aktif sensor. Pasif sensor adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketersediaan energi alam, di mana alat ini akan berfungsi ketika matahari menyinari bumi. Dengan kata lain, alat ini hanya berfungsi di siang hari. Pasif sensor menggunakan energi solar dan panas radiasi sebagai sumber energi. Selanjutnya, aktif sensor adalah alat yang memiliki sumber energi tersendiri untuk memancarkan energi. Dengan menggunakan aktif sensor, penginderaan jauh dapat dilakukan dimanapun. Selanjutnya adalah jenis penginderaan jauh berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik. Terdiri dari tiga macam, yaitu yang pertama, penginderaan gelombang mikro. Penginderaan jauh dengan menggunakan gelombang mikro merupakan sistem penginderaan jauh yang dapat digunakan di segala cuaca. Kebanyakan penginderaan jauh menggunakan gelombang mikro berupa sensor aktif. Yang kedua adalah penginderaan optikal. Penginderaan optikal merupakan penginderaan yang menggunakan peralatan yang dapat dioperasikan dengan pengaturan inframerah dari jarak dekat hingga jarak jauh dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Yang ketiga adalah penginderaan suhu panas. Penginderaan dengan suhu panas menggunakan jarak suhu panas spektrum elektromagnetik. Energi dipancarkan dari bumi dengan gelombang yang memiliki jarak 3000 nm sampai 5000 nm dan 8000 nm hingga 14000 nm. Selanjutnya kita ke komponen penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh terdiri dari yang pertama, sumber tenaga, yang kedua, atmosfer, yang ketiga, interaksi antar tenaga dan objek, yang keempat, sensor dan wahana, yang kelima, perolehan data, dan yang keenam, pengguna data. Baiklah, komponen penginderaan jauh yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses inderaja terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Jumlah tenaga yang diterima oleh objek di setiap tempat berbeda-beda. Yang kedua adalah atmosfer.
Lapisan udara terdiri atas berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Dalam inderaja, jendela atmosfer adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Kondisi cuaca yang berawan menyebabkan sumber tenaga tidak dapat mencapai permukaan bumi. Yang ketiga adalah interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. Tiap-tiap objek yang memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra, sedangkan objek berdaya pantul rendah akan terlihat gelap pada citra. Contohnya, permukaan puncak gunung yang tertutup oleh salju yang mempunyai daya pantul tinggi terlihat lebih cerah daripada permukaan puncak gunung yang tertutup oleh lahar dingin. Yang keempat adalah sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang dipantau oleh wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik, merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto atau foto udara. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit atau foto satelit, dan sensor elektronik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Wahana adalah keadaan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan inderaja. Berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pemantauannya di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, pesawat terbang rendah sampai menengah dengan ketinggian peredaran antara 1-9 km di atas permukaan bumi. Contohnya, drone, pesawat terbang tinggi dengan ketinggian peredarannya lebih dari 18 km di atas permukaan bumi, dan satelit dengan ketinggian peredarannya antara 400-900 km di luar atmosfer bumi. Yang kelima adalah perolehan data. Ada dua jenis data yang diperoleh dari inderaja, yaitu data manual didapatkan melalui interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual, diperlukan alat bantu stereoskop. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi, dan data numerik atau digital diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Yang keenam adalah pengguna data. Pengguna data merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem inderaja, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil inderaja. Jika tidak ada pengguna, data inderaja tidak ada punya manfaat. Data inderaja dapat dipakai di bidang militer, bidang kependudukan, bidang pemetaan, serta bidang meteorologi dan klimatologi. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan penginderaan jarak jauh. Kita akan bahas pertama keunggulan. Yang pertama, dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran 3-dimensional apabila pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop. Yang kedua, karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Yang ketiga, citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Yang keempat, citra merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Dan yang kelima adalah citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek. Kelemahan dari penginderaan jarak jauh. Walaupun mempunyai banyak kelebihan, penginderaan jarak jauh juga memiliki kelemahan. Di antaranya, orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus. Peralatan yang digunakan mahal dan sulit untuk memperoleh citra foto maupun citra non-foto. Selain itu, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir
dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang penginderaan jarak jauh. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.